Bab 2160 Jerry menyerang. Kata-kata Jerry seperti batu besar yang jatuh ke laut, benar-benar membuat marah semua murid sekte Tenkal. Brengsek, apa katamu? Dia berani-beraninya menghina kita. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu layak diserang oleh kami secara bersamaan? Seekor monyet dunia sekuler berani memprovokasi anggota sekte Tenkal, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Rinto memandang murid-murid sekte Tenkai yang sedang marah dengan ekspresi cemas. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan matinya Jerry, dia juga tahu bahwa dengan kekuatan seniman bela diri seperti sekte Tenkai, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Jerry. Dia juga tahu status Jerry di dunia sekuler. Jika sekte Tenkai bisa bekerja sama dengan Jerry di dunia sekuler, dia sebagai orang yang menciptakan kerja sama itu, pasti mendapatkan banyak manfaat. Begitu Jerry membunuh seseorang, hal itu akan menjadi masalah besar di sekte Tenkai, dan para tetua sekte Tenkai kemungkinan akan menyerangnya. Begitu tetua sekte Tenkai mengambil tindakan, Jerry pasti akan mati. Saat waktunya tiba, semua usahanya akan jadi sia-sia. Jerry memandang murid-murid sekte Tenkai dengan jijik, lalu berkata sambil mencibir, bilang kalian semua itu sampah berarti sudah memuji kalian. Sekarang aku merasa kalian batin tidak sebaik sampah. Kalian terus-menerus mengatakan monyet dari dunia sekuler. Jika aku benar-benar monyet dan kalian bukan tandingan saya, bukankah itu berarti kalian bahkan tidak sebaik monyet? Sekelompok sampah yang lebih buruk dari sampah, aku bahkan merasa malu terhadap senior kalian. Sudah, jangan bertengkar di sini, entah itu serang secara bersama atau pergi. Setiap kata-kata ucapan Jerry sangat menusuk hati. Murid-murid sekte Tenkai sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal kata-kata Jerry. Di antara mereka, Kerry adalah yang terkuat, tetapi Kerry bahkan tidak bisa menerima satu serangan dari Jerry. Dia sudah memuntahkan darah dan terbang keluar, apalagi mereka. Jika mereka ingin membuat Jerry membayar harganya, tampaknya mereka hanya bisa bergabung. Kerry bangkit dari tanah, wajahnya sangat ganas. Dia dikalahkan oleh seorang seniman bela diri muda dari dunia sekuler, ini benar-benar sebuah penghinaan. Kakak seperguruan kelima, kamu baik-baik saja. Sasori segera melangkah maju dan mencoba mendukung Kerry, tetapi didorong oleh Kerry. Bocah, kuakui sebelumnya aku sudah meremehkanmu, tapi di mataku, kamu tetaplah semut dunia sekuler. Kalau saja aku tidak ceroboh dan kamu menggunakan trik kotor, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Kerry berkata dengan gigi terkatup. Mata Jerry melebar. Apakah semua seniman bela diri di alam tengah bela diri kuno begitu tidak tahu malu? Atau cuman murid sekte Tenkai saja yang tidak tahu malu? Dirinya menang, berarti menggunakan trik kotor. Setelah mendengar kata-kata Kerry, murid-murid sekte Tenkai tampaknya sudah mengerti. Ternyata monyet dunia sekuler ini menggunakan tipu. Muslihat, aku hampir saja mengira penilaianku salah. Apakah semua orang di dunia sekuler begitu tercela dan tidak tahu malu? Tahu dirinya bukan tandingan kakak seperguruan Kerry, jadi sengaja menggunakan taktik curang. Benar-benar tidak tahu malu. Bocah, berlututlah dan segera minta maaf kepada kakak seperguruan Kerry, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Untuk sementara waktu, para murid sekte Tenkai sangat percaya diri, mengira asalkan mereka berhati-hati, mereka bisa dengan mudah membunuh Jerry. Mata Kerry memancarkan sedikit ekspresi bangga karena konspirasinya sudah berhasil. Dia menatap Jerry dengan mata menyipit. Kakak seperguruan Kerry, aku akan bertindak secara pribadi, lumpuhkan bocah ini lebih dulu. Seorang murid sekte Tenkai tiba-tiba berbicara dan berkata bahwa dia akan mengambil tindakan. Melihat murid ini hendak bergegas maju, Kerry segera berkata, meskipun bocah ini tidak kuat, dia memiliki banyak trik kotor, tidak perlu bersikap sopan saat berhadapan dengan orang tercela seperti dia. Kakak seperguruan Kerry, apa maksudmu? Murid itu memandang Kerry dengan bingung. Kerry berkata, bocah ini berani melakukan kejahatan di sekte Tenkai, memang pantas mati.
Kalian semua harus melakukannya bersama-sama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Carrie, Rinto di samping hampir mengutuk, tetapi melihat ekspresi Jerry yang tampak tenang, dia menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawan Jerry. Rinto sangat yakin dengan hal ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Carrie, murid itu tampak tersentuh dan berkata dalam hati, kakak seperguruan Carrie sangat baik padaku. Dia khawatir aku terjebak oleh tipuan bocah itu. Untuk sesaat, pandangannya terhadap Carrie tampak berbeda, sepertinya dipenuhi dengan ambiguitas. Carrie juga memperhatikan mata pihak lawan, sekujur tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, lalu memerintahkan murid-murid Sekte Tenkai di sekitarnya, kalian semua serang bersama, lumpuhkan dulu anggota tubuh bocah ini. Baik. Untuk sesaat, belasan seniman bela diri Sekte Tenkai mengepung Jerry, dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Jerry tidak merasa takut sama sekali, hanya merasa pilu. Dia awalnya mengira kalau dia secara pribadi mengunjungi Sekte Tenkai, pasti akan mendapatkan perhatian dari Sekte Tenkai, tetapi tidak disangka, bukan hanya tidak mendapatkan perhatian, malah ditolak. Sekarang bahkan murid-murid Sekte Tenkai ini ingin mencari masalah dengannya. Hanya karena dia berasal dari dunia sekuler, di mata para seniman bela diri alam tengah bela diri kuno yang arogan ini, dia tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia menjatuhkan Lamhot dan Carrie dengan satu pukulan, malah dikira menggunakan trik kotor. Melihat belasan petarung Sekte Tenkai mengepungnya, mata Jerry berkilat tajam, lalu berkata dengan dingin, sekelompok orang tidak berguna yang lebih buruk dari sampah. Karena kalian ingin melumpuhkan anggota tubuhku, maka bersiaplah anggota tubuh kalian akan aku lumpuhkan. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat muncul dari tubuhnya. Belasan seniman bela diri Sekte Tenkai sangat marah setelah mendengar ucapan Jerry. Bocah, kamu cari mati. Sudah tiba saat seperti ini, masih berani memprovokasi kami. Hari ini, biarkan kami mengajarimu aturan alam tengah bela diri kuno. Murid Sekte Tenkai yang memimpin di depan, meraung dan bergegas menuju Jerry lebih dulu. Saat dia bergerak, petarung Sekte Tenkai lainnya juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bergegas menuju Jerry. Di mata mereka, Jerry tidak berbeda dengan orang mati. Jika Carrie tidak bilang lumpuhkan anggota tubuh Jerry lebih dulu, mereka bahkan ingin langsung membunuh Jerry sekarang. Melihat adegan ini, bibir Carrie menunjukkan senyuman jahat, apakah kamu pantas untuk bersaing denganku? Sasori juga sangat gembira, dia berteriak, saudara-saudara, patahkan anggota tubuhnya, lalu hancurkan diafragmanya, biarkan dia menjadi pengemis di alam tengah bela diri kuno ke depannya. Rinto hanya menonton dengan mata dingin dan tidak mengingatkan murid-murid Sekte Tenkai, karena dia tahu, meskipun dia mengingatkan mereka, murid-murid Sekte Tenkai tidak akan mempercayainya. Kalau begitu, tonton saja pertunjukannya. Melihat belasan seniman bela diri dari Sekte Tenkai hendak bergegas, saat ini mata Jerry berkilat tajam. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menghentakkan tanah dengan keras. Boom! Saat kakinya menyentuh tanah, terdengar suara ledakan keras, tiba-tiba momentum penghancur menyapu ke segala arah. Kemudian melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya, lalu menyebar ke area sekitar. Pada saat yang sama, kekuatan energi yang dahsyat menyapu ke arah para seniman bela diri Sekte Tenkai. Bersambung. Bab 2161 Saudara Muda. Bang bang bang. Detik berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Belasan murid Sekte Tenkai seperti terkena serangan ganas, terguncang mundur keluar. Apa? Bagaimana mungkin? Mata Sasori dan Carrie melebar, wajah mereka penuh dengan ekspresi tidak percaya. Diafragma Sasori dihancurkan oleh Jerry, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Carrie baru saja dipukul mundur oleh Jerry. Selain itu, ada Lumhat yang dipukul pingsan oleh Jerry. Selain mereka bertiga, dan juga Rinto yang sudah lama menduga akhir ini, murid Sekte Tenkai lainnya yang menyerang bersama,
Pada saat ini, semuanya terguncang mundur beberapa meter jauhnya oleh aura kuat yang memancar dari tubuh Jerry. Melihat belasan seniman bela diri yang jatuh ke tanah, serta retakan yang menyebar ke segala arah dengan Jerry sebagai pusatnya, Kerry dan Sasori berdua seperti disambar oleh 5 petir, terpana di tempat. Bahkan Rinto yang sudah menduga para murid Sekte Tenkai akan kalah, saat ini tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Tidak melakukan serangan, hanya mengandalkan ledakan momentumnya yang tiba-tiba, sudah bisa menjatuhkan begitu banyak jenius bela diri Sekte Tenkai. Kuncinya adalah para jenius Sekte Tenkai ini semuanya lebih tua usianya dari Jerry, dan beberapa bahkan 10 tahun lebih tua dari Jerry. Namun pada akhirnya, Jerry menang dengan sangat mudah. Perlu diketahui, di antara para seniman bela diri yang datang bersama Kerry, mereka pada dasarnya adalah seniman bela diri alam surgawa tingkat 3. Meskipun ditempatkan di alam bawah bela diri kuno, salah satu dari mereka bisa menjadi eksistensi teratas. Ada begitu banyak master, tetapi tidak bisa membuat Jerry mengambil tindakan. Hanya melepaskan momentum di tubuhnya saja sudah bisa membuat orang-orang ini terguncang mundur. Jerry berdiri diam di tempat, tidak bergerak setengah inci pun, berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar, seperti raja antara langit dan bumi. Apakah dia benar-benar seniman bela diri dari dunia sekuler? Di saat yang sama, tak jauh dari situ, seorang wanita muda cantik menutupi bibir merahnya dengan ekspresi syok di wajahnya. Wanita itu masih sangat muda, berusia 20-an, tetapi dia sudah menjadi seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat keempat. Di Sekte Tenkai, semua orang tahu bahwa putra tunggal pemimpin sekte, Zoro, adalah jenius bela diri nomor 1, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Zoro yang sudah berusia 32 tahun, di depan wanita ini, semua bakat seni bela dirinya hanyalah sampah. Dorin, apa pendapatmu tentang bocah itu? Saat ini, seorang pemuda yang berdiri di belakang wanita itu tiba-tiba bertanya. Pria itu berpakaian putih dan memiliki wajah yang sangat tampan. Berdiri di sana, dia tampak seperti makhluk abadi yang datang dari langit ke-9. Tidak ada jejak aura seni bela diri pada dirinya, dan dia tampak seperti orang biasa saja. Namun orang yang pernah melihatnya, meskipun tidak dapat merasakan jejak aura seni bela diri, tidak akan mengira kalau dia benar-benar hanya orang biasa. Nama pria itu adalah Miles Motei. Jika nama ini disebutkan, pasti akan membuat takut semua orang. Di alam tengah bela diri kuno, di kalangan generasi muda, dia juga memiliki gelar yang mendominasi, Dewa Pembunuh berbaju putih. Dia baru berusia 37 tahun, tetapi sudah mencapai tahap awal alam surgawa tingkat kelima. Di alam tengah bela diri kuno, seniman bela diri yang mencapai alam surgawa tingkat kelima dalam usia 40 sudah bisa disebut jenius bela diri. Dan dia berusia 37 tahun, bisa dilihat bakat kultivasinya seberapa kuat. Kuat sekali. Wanita yang dipanggil Dorin oleh Miles hanya mengucapkan 2 kata, lalu memandang Miles dan bertanya, aku merasa kekuatan tempur dia yang sebenarnya adalah alam surgawa tingkat keempat tahap akhir, atau bahkan puncak. Kak, bagaimana menurutmu? Wanita itu bernama Dorin Motei, adik kandungnya Miles Motei. Miles tampak serius, menatap ke arah Jerry dan berkata, mungkin akan menjadi lebih kuat. Pupil mata Dorin tiba-tiba menyusut, wajah memikat itu dipenuhi ekspresi tidak percaya. Kak, maksudmu alam seni bela dirinya sudah menerobos alam surgawa tingkat kelima? Dorin tidak bisa membayangkan bahwa seorang seniman bela diri yang hampir seusia dengan dirinya, ternyata sudah mencapai alam surgawa tingkat kelima. Miles menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah dia sudah menerobos alam surgawa tingkat kelima atau belum, tetapi dari momentum kuat yang dia pancarkan barusan, meskipun jarak dengan kita berjauhan, aku masih bisa merasakan tekanannya. Hanya ada satu kemungkinan yang membuatku merasakan tekanan, yaitu pihak lawan sangat kuat dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dorin dengan ekspresi tidak percaya, Kak, mungkinkah kamu salah menilai?
Usianya kurang dari 30 tahun, kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan alam surgawa tingkat kelima? Kalau begitu, bahkan jenius nomor 1 di alam tengah bela diri kuno, juga tidak ada apa-apanya di depan dia. Miles memandang adiknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Doreen, kamu harus memahami sebuah kebenaran bahwa ada surga di luar surga, dan ada orang di luar orang. Jangan pernah meremehkan siapapun. Seorang pemuda yang berasal dari gurun dunia sekuler yang tidak ada energi spiritual, mampu mengalahkan Carrie, seorang alam surgawa tingkat keempat tahap akhir dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak menyerang, hanya mengandalkan momentum seni bela diri yang terpancar keluar dari tubuhnya. Belasan seniman bela diri alam surgawa tingkat ketiga terbang keluar. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan kekuatan seperti itu tampak sederhana? Bocah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika tidak mati, dia pasti akan mampu menstabilkan puncak dunia seni bela diri legendaris di masa depan. Doreen tampak kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Miles memuji seseorang seperti itu. Miles memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri dan memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Kalau dilihat dari seluruh alam tengah bela diri kuno, hanya ada sedikit anak muda yang bisa dipandangi olehnya. Sekarang, dia memberi penilaian yang begitu tinggi kepada seorang pemuda dari dunia sekuler. Dia tidak berbicara tentang alam tengah bela diri kuno, tetapi dunia seni bela diri legendaris, yaitu dia merasa di masa depan, Jerry mungkin bisa menduduki puncak alam atas bela diri kuno. Hanya saja, dia sudah menghancurkan diafragma Sasori dan melukai seniman bela diri dari keturunan tetua kedua, takutnya tetua kedua tidak akan melepaskannya begitu saja. Apakah dia bisa keluar dari sekte Tenkei hidup-hidup? Itu masih jadi sebuah pertanyaan. Doreen melihat ke arah Jerry dengan ekspresi rumit, lalu berbicara perlahan. Miles tidak berbicara, matanya terus menatap Jerry, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat ini, Jerry berdiri di tempat, memandang Carrie dengan tenang dan berkata, kamu sudah lebih buruk dari sampah, tidak disangka kalau saudara-saudaramu bahkan lebih buruk darimu. Lalu apakah saudara-saudaramu lebih buruk dari sampah? Brengsek, kamu cari mati. Carrie sangat marah, wajahnya sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Jerry, dia ingin langsung menyerang, tetapi dia tahu kalau dirinya sama sekali bukan tandingan Jerry. Saat ini, Rinto berjalan keluar, melihat ke arah Carrie dan berkata, Kak Carrie, Tuan Jerry adalah tamu terhormat yang diundang oleh guruku. Aku juga berharap kakak seperguruan Carrie bisa mengesampingkan semuanya demi guruku. Meskipun dia senang melihat Carrie dikalahkan, dia tidak ingin memperburuk masalah. Namun saat ini, dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, datang mendekat. Adik seperguruan Miles. Melihat orang itu datang, Carrie langsung gembira, dia dengan cepat melihat ke arah Miles dan berkata, adik seperguruan, pria ini sangat sombong dan arogan. Dia mengalahkan saudara-saudara seperguruan dengan cara konspirasi dan merasa dirinya tidak terkalahkan. Dia juga menghina generasi muda sekte Tenkei itu sampah. Kamu harus mengambil tindakan secara pribadi, beritahu dia bahwa sekte Tenkei bukanlah sesuatu yang bisa dihina oleh monyet dunia sekuler seperti dia. Bersambung.